kita perhatikan toko murah ini biasanya menjelang lebaran ini memberikan diskon 25%. Harga satu baju 200.000, ini labelnya 200.000, diskonnya 25%. Ternyata toko murah itu masih mendapatkan untung 20%. Nah, berapa harga pembeliannya itu? Jadi kulaannya itu berapa? Oke, ingin tahu pembahasannya? Kita ikuti terus di channel Amirmatika SHK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian sehat semuanya. Amin. Berjumpa lagi dengan channel Amirmatika SHK. Kita belajar kali ini tentang aritmatika sosial. Apa itu aritmatika sosial ya? Jadi kaitannya hitungan dalam kegiatan sosial. Kita lihat gambaran di sini ada jual beli ya, di pasar ada jual beli, berarti ada untung rugi ya. Kemudian transaksi ada peminjaman atau menabung uang ya. Nah, tentang bunga tunggal, kemudian juga tentang pajak, diskon dan lain sebagainya. Baik, kita perhatikan peta konsep yang akan kita pelajari di aritmatika sosial, yaitu tentang keuntungan, kerugian, dan diskon ya, atau potongan harga. Kemudian ada pajak, bruto, neto, tara, dan bunga tunggal. Baik, kita pada perjumpaan kali ini kita akan pelajari yang atas ini ya, keuntungan, kerugian, dan diskon. Nah, untung dan rugi dalam jual beli pasti kadang terjadi untung, kadang rugi, atau mungkin juga tidak untung dan tidak rugi, namanya impas. Nah, kita perhatikan contoh satu ini ya. Budi membeli kaos kaki seharga 10.000, kemudian dijual dengan harga Rp15.000. Kita perhatikan harganya. Nah, kalau dibandingkan harga beli dan harga jualnya, maka harga belinya tadi kurang dari harga jual, berarti lebih besar harga jualnya. Maka Budi mengalami untung atau rugi? Kalau dijual lebih besar, lebih tinggi harganya, maka mengalami keuntungan. Budi untung berapa untungnya? Nah, berapa rupiah? Tinggal ngitung selisihnya. Kalau 10.000 dijual 15.000, berarti untung 5.000. Sekarang perhatikan contoh kedua ya, perhatikan harganya. Sekarang Ruri beli kaos kaki seharga 15.000, kemudian ia jual seharga 10.000. Nah, kita bandingkan harganya, besar mana antara harga beli dan jualnya? Belinya 15.000, jualnya 10.000. Oh, lebih besar harga belinya, maka dia Ruri itu mengalami rugi karena lebih besar harga belinya. Kemudian berapa besar kerugiannya? Kita selisihnya, yaitu 5.000. Baik, dengan demikian apa yang bisa kita simpulkan? Oke, yang pertama, untung itu terjadi jika harga jual atau HJ lebih dari harga beli atau HB. Sedangkan rugi itu terjadi jika harga jualnya atau HJ kurang dari harga belinya atau HB. Kemudian menghitung untung, harga jual dikurangi harga beli. Sedang menghitung berapa ruginya, harga beli dikurangi harga jual. Baik, kalau sudah kita pahami, sekarang bagaimana menghitung persentasenya, persentase untung maupun persentase rugi.
persentase untung itu membandingkan untung dengan harga beli kali 100%. Sedangkan persentase rugi itu membandingkan rugi dengan harga beli dikalikan 100%. Ya. Jadi PU itu persentase untung, PR itu persentase rugi, HB itu harga beli, U itu untung, R itu rugi. Baik, untuk lebih memahami kita perhatikan contoh berikut. Andi membeli sebuah netbook seharga Rp2.400.000. Kemudian ia menjual netbook tersebut dengan harga Rp1.800.000. Berapa persentase untung atau ruginya? Nah, kita lihat, perhatikan, harga jualnya Rp1.800.000, harga belinya Rp2.400.000. Berarti untung atau rugi? Rugi, karena harga belinya lebih tinggi dari harga jualnya. Ruginya berapa? Kita selisihnya. Rp2.400.000 dikurangi Rp1.800.000 akan diperoleh Rp600.000. Berapa persentase rugi? Tadi PR persentase rugi itu membandingkan rugi dengan harga belinya. Rp600.000 dibanding Rp2.400.000 kali 100%. Ini kalau kita sederhananya, nolnya hilang, sama ya. Kemudian 6 dengan 24 sederhananya 1/4. Jadi ini kalau disederhanakan 1/4. 1/4 dari 100 25, sehingga jawabnya 25%. Jadi mengalami rugi 25%. Jawabnya yang B. Baik, contoh berikutnya menentukan harga jual dan harga beli. Kita untuk menentukan harga jual dulu. Contohnya, ini soal UN 2009. Harga pembelian sebuah roti Rp5.000. Ini sebuah roti ya. Roti tersebut dijual dengan keuntungan 15%. Harga penjualan 100 buah roti adalah, nah sekarang harga yang pertama, cara pertama mencari untungnya dulu. Untung sebuah roti ini ya, 15/100 karena 15% ya, 15/100 kali harganya tadi, harga belinya 5.000. Nah, ini nolnya coret 2, masih nolnya 1 ya. 15 kali 5 75, sehingga 750. Ini satu roti. Nah, sekarang harga jual 100 buah roti, berarti tinggal ngalikan 100. Nah, tapi ini tadi baru untungnya satu buah dulu. Harga jual sebuah roti 5.000 ditambah untungnya 750, sehingga diperoleh 5.750 per buah. Ini satu rotinya ini. Nah, harga jual 100 roti tinggal ngalikan 100 dikali 5.750, diperoleh 575.000, sehingga jawabnya yang B. Sekarang cara yang kedua. Nah, kalau ini cara pertama menghitung untungnya dulu. Cara yang kedua, langsung harga jualnya 100 ditambah 15, karena untung 15% berarti jualnya 100 ditambah 15, sedangkan 100 ini harga beli itu 100%. Nah, ini harga jualnya karena untung ditambah, kalau rugi dikurangi, sehingga diperoleh 100 ditambah 15, 115. Kemudian ini 5.000 dibagi 100 ya, nolnya hilang 2, tinggal 50, sehingga 115 kali 50 diperoleh 5.750. Ini untuk satu roti. Kalau 100 roti tinggal ngalikan 100 kali 5.750 diperoleh 575.000. Sama caranya. Cara berbeda hasilnya sama. Baik, sekarang kita lanjutkan contoh kalau itu untung, sekarang kalau rugi. Nah, ini. Ali membeli sebuah sepeda seharga 2.250.000. Sebulan kemudian
dijual dengan mengalami rugi 20%, berarti dijual dengan harga berapa itu? Nah, sekarang rugi. Oke, cara yang pertama seperti tadi, kita menghitung kerugiannya dulu. Ruginya 20%, berarti 20 per 100 kali harga belinya. Ini 2 kali 225 itu 450, tinggal nolnya masih 3, jadinya 450.000 ruginya, sehingga harga jualnya 2.250.000, belinya dikurangi kerugiannya, diperoleh 1.800.000. Yang B. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua, kalau rugi berarti dikurangi jualnya. Kalau rugi 20% berarti 100 dikurangi 20%, jadi jualnya hanya 80%. 100 dikurangi 20. Kalau tadi untung ditambah, kalau rugi dikurangi. 100 dikurangi 20, 80. Ini 100, ini nolnya hilang 2 ya, dibagi 100, sehingga tinggal 80 kali 2, 25, nolnya masih 2. Maka kalau ini dikalikan, 225 kali 8 itu 180, nolnya masih 3, sehingga 1.800.000. Sama ya, dengan cara yang berbeda tapi hasilnya sama. Sekarang bagaimana menentukan harga beli? Ini yang sering terjadi kesalahan siswa ya. Kalau menghitung harga jual itu sudah banyak yang benar, harga beli ini yang sering banyak keliru. Pedagang mangga membeli sekeranjang mangga dan menjualnya dengan harga Rp250.000. Ternyata pedagang itu untung 25%. Berarti harga belinya berapa? Nah, ini biasanya anak keliru menghitungnya 25% kali 250.000, salah. Ini kan harga jual, bukan harga beli. Nah, maka kita gunakan perbandingan aja. Harga beli itu selalu 100% ya. Ngitung itu untung atau rugi itu dasarnya harga beli 100%. Kemudian harga jualnya karena untung ditambah, untung 25%, sehingga 100 tambah 25, 125%. Nah, kita bandingkan. Kita ingin mencari harga jual apa harga beli? Karena mencari harga beli berarti harga beli kan yang 100. Bandingkan 100 banding 125 kali harga jualnya tadi 250.000. Nah, 250 dibagi 125 kan 2, sehingga 200.000. Selesai. Nah, ini. Baik, kita lanjutkan, masih mencari harga beli. Sekarang mengalami kerugian. Kalau tadi untung, kalau rugi bagaimana? Ini Pak Hamid menjual sepeda motor seharga 10.800.000. Ternyata rugi 10%. Berarti harga belinya berapa? Nah, dengan cara yang sama, harga beli itu 100%, harga jualnya karena rugi dikurangi 100 kurangi 10, 90%, berarti harga jualnya hanya 90%. Maka pembandingnya nanti 100 banding 90, harga belinya 100 banding 90 kali harga jualnya 10.800.000. Nah, 108 ini kalau dibagi 9 kan 12. Nah, 12. Ini nolnya hilang 1, tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga 12, nolnya 6, 12 juta. Jadi harga belinya 12 juta, jawabnya yang A. Baik, sekarang kita lanjut tentang diskon atau potongan harga. Nah, ini yang paling menyenangkan biasanya, apalagi kalau mau sudah bulan Ramadan menjelang Idul Fitri itu banyak diskon. Nah, ini diskon. Diskon itu potongan harga. Ya, potongan harga. Bagaimana menghitung persentase diskon? Itu besarnya diskon atau potongan dibandingkan dengan harga semula dikalikan 100%. Itu persentase diskon. Sekarang
kita perhatikan ini ya, tas, nah ini diskonnya 20%, harganya 120.000, nah di labelnya 120.000. Nah, berapa yang harus dibayar Ani? Nah, ini Ani membeli tas ini 120.000, diskonnya 20%. Berapa yang harus dibayar? Ini harus tahu. Nah, cara yang pertama, menghitung besarnya diskon dulu, 20%. 20 per 100 kali harga labelnya 120.000. Maka 2 kali 12, 24. Nolnya ini hilang 2, tinggal 3, sehingga 24.000. Maka bayarnya tinggal mengurangkan harga 120.000 dikurangi 24.000, maka dibayar sebesar 96.000 rupiah. Cara yang lain bagaimana? Nah, cara yang kedua, kalau didiskon 20% berarti bayarnya hanya 80%, ya. Dipotong 20%, sehingga tinggal bayar 80%. Berarti bayarnya 80 per 100 kali 120.000, maka diperoleh 96.000. Nah, kalau ini langsung ya persentasenya. Kalau diskon 20 berarti bayarnya 80%. Nanti kalau diskonnya 30%, ya bayarnya berarti 70%. Begitu. Baik, sekarang kita tingkatkan. Apa yang kita simpulkan dulu dari potongan harga, persentase diskon kali harga awal ya. Kemudian harga yang dibayar itu selisih dengan harga awal dengan harga potongan harga atau diskonnya. Baik. Nah, ini gambar apa? Perhatikan. Iya, kaos. Ini 20% itu diskonnya. Diskonnya 20%. Kemudian Ali membeli kaos tersebut dan membayar ke kasir dengan 2 lembar uang 100-an ribu. Ia mendapat pengembalian 24.000 rupiah. Berapa harga kaos pada label? Nah, ini kita cermati dulu ya. Jadi yang ditanyakan di label ini harganya berapa? Ali tadi membayarnya 2 lembar uang 100-an ribu, berarti bayarnya 200.000. Nah, maka kita hitung dulu harga bayarnya 200.000 ini 2 lembar, karena 2 kali 100.000 ya, 200.000. Karena dapat pengembalian 24.000, maka dikurangi 24.000, maka bayarnya adalah 176.000. Ini bayarnya. Berarti ini tadi harganya berapa? Nah, diskonnya 20%. Jadi 20% itu bukan 20% dari 176, jangan keliru, dari harga label ini. Maka kalau itu diskonnya 20%, berarti harga bayarannya dikurangi diskonnya sehingga hanya 80%. Jadi 176.000 itu 80%. Nah, 100%-nya berapa? Harga labelnya ini. Nah, maka harga label itu yang 100%, berarti 100 dibanding 80. Nah, 100 dibanding 80 kali tadi yang bayarnya. Nah, 100 dengan 80 ini dikalikan 176 bagi 8, maka diperoleh 220.000. Jadi sungguhnya di labelnya ini harganya 220.000 gitu. Nah, kita harus jeli ya biar tidak keliru. Baik, kita tingkatkan lagi model soalnya yang ini harus paham. Kemudian iya, toko murah. Nah, ini menjelang hari Idul Fitri ya, biasanya diskon ya. Ini harganya 200.000. Nah, ini satu baju 200.000, tapi dapat diskon 25%. Ternyata dengan memberi diskon 25% ini toko murah itu masih mendapat untung 20%. Berarti berapa harga pembeliannya? Nah, ini.
Mari kita cermati, kita selesaikan ya. Ini harganya 200.000, diskonnya 25% ya. Sehingga bayarnya 75%. Dari mana? 100% dikurangi 25%. Berarti bayarnya berapa rupiah? Ya 75/100 kali 200.000. Maka 75 kali 2 150. Ya, 150.000 ya. Ini 02-nya dicoret. Bayarnya 150.000. Ternyata toko itu dengan dibayar 150.000 itu masih untung 20%. Kalau untung 20%, berarti harga jualnya 120%. Dari mana dapatnya 120% ini? Ya, kalau dari 100 ditambah 20% karena untung. Nah, jadi dijual 150, ini harga jualnya 150.000, ini 120%. Lah harga belinya yang 100%. Maka menghitung harga beli nanti 100 dibanding 120 harga beli banding harga jual. 100 banding 120 kali 150.000 karena tadi dibayar 150.000. Maka akan diperoleh 125.000. Berarti toko murah itu kulaane ya. Jadi pembeliannya itu 125.000. Maka dijual 200.000 tapi memberi diskon 25%. Nah, ternyata masih untung 20%. Jadi harga belinya 125.000. Nah, pinter itu trik ya. Nah, orang bisnis harus paham ini. Nah, baik, untuk selanjutnya sebagai latihan silahkan saya berikan soal. Yang pertama ini diketahui untungnya 25%, harga belinya diketahui, ditanyakan harga jual. Yang nomor 2, nah ini diketahui harga jualnya, kemudian untung rugi ya 20%, ditanya harga beli. Lagi nomor 3 nya ini tabel. Jadi ini ada tabel barang, ini harganya, ini diskonnya dari 4 toko. Nah, Ali akan membeli sebuah baju dan celana di toko yang sama. Kira-kira belanjanya di toko mana? Nah, yang paling murah tentunya ya. Oke. Kemudian yang keempat, Andi membeli 10 pasang sepatu. Nah, harganya 400.000, sebanyak 7 pasang sepatu. Dijual dengan harga 50.000 per pasang, dan 2 pasang dijual dengan 40.000 rupiah per pasang, dan sisanya disumbangkan. Persentase keuntungan Andi berapa? Ya, tadi sudah ada contoh menghitung persentase untung. Demikian tentang kaitannya untung rugi ya, jual beli, diskon. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan belajar tentang ada bruto, neto, tara, kemudian ada bunga tunggal, pajak. Oke, selamat berlatih. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Terima kasih atas atensinya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.